Kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran menyelamatkanku, yang memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Oh, 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 biar mata kami selalu memandang Engkau Tuhan. Biar mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Kami kembali datang mempersembahkan hidup kami kepadamu. Oh, 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 oh. Haleluya. Yesus, biarlah mata kami tertuju kepadamu setiap waktu, setiap saat. Oh, 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 segalanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Engkau mengajari kami, Engkau menuntun kami, Engkau memimpin kami. Tuhan, kami percaya Engkau terus bekerja di antara kami. Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan pikiran kami. Kami tenangkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Silakan Engkau mengajari kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Shalom. Cek sound dulu, cek suara. Gimana suaranya? Shalom. Esther, shalom. Sama mamanya. Salam telah, salam semua. Abangnya belum bangun ya? Shalom, Glory. Mak Glory tadi. Nampak tadi. Duluan muncul tadi Mak Glory. Shalom. Shalom keluarga Yabes. Sudah bangun Kak Jelita? Oh belum. Shalom Mak Yeye. Shalom Pak Dedi. Shalom Pak Yeye. Ya, shalom. Shalom Henny. Shalom Pak. Oh iya. Bisa buka kameranya? Lagi di dapur. Masih kurang fit kah? Kalau Mak Tian sudah sehat kah? Sudah benar-benar sehat? Masih ada berat? Udah sehat, Pak. Udah sehat ya, benar-benar sehat ya. Benar. Amin. Halo Mak Glo. Shalom Pak. Oke, Henny shalom. Sehat kan Henny? Baik. Shalom Bu Arta. Salam, Pak. Sehat nggak? Sehat. Tapi kok kayak mau nangis gitu. Sakit perut, Pak. Kenapa? Sakit perut. Salam Pak Tri. Capek, Pak. Ya? Capek. Oh, sakit ya? Enggak, Pak. Oh iyalah. Pak, capek. Oh iyalah. Ternyata kerja itu capek ya. Nah, oke. Salam Pak Twin. Shalom semuanya. Yang di sampingnya kok nggak kelihatan ya? Anaknya atau? Oh. Ternyata mamanya. Baik, saudara. Nah, saudara, kenapa harus saya tanya, saudara? Satu gitu ya. Ada hal-hal, saudara, yang akan kita capai dan harus kita capai
dalam perjalanan kita bersama ini. Gitu. Supaya apa yang kita dengarkan selama ini itu bukan ilusi gitu loh. Tapi kenyataan gitu. Karena itu kan mencakup juga tentang apa yang kita imani bahwa Tuhan sudah datang gitu. Kalau kita bicarakan terus Tuhan sudah datang, tapi ternyata pada kenyataannya nggak ada perubahan, berarti kan sekalipun Tuhan datang, kita nggak melihat Dia gitu loh. Makanya saudara, Tuhan Yesus ketika Dia datang menjadi manusia dulu, orang sudah mengenal Dia. Orang sudah tahu Dia gitu. Makanya orang satu kampung Dia itu tidak bisa, tidak banyak Tuhan melakukan mujizat di sana. Gitu. Aneh ya? Kan Dia Tuhan. Tuhan loh. Sekarang ini sih baru kita dengan berita-berita yang disampaikan oleh para pendeta yang meyakinkan kita bahwa Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kalau dulu ya enggak lah. Oh, mereka lihat manusia kok. Mereka mengetahui sedikit tentang Mesias gitu. Tetapi hanya orang-orang yang menanti-nantikan Dia yang bisa bertemu dengan Dia, yang bisa melihat Dia sebagaimana adanya Dia gitu. Hanya orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya yang sudah siap untuk menyambut Dia gitu. Makanya ketika saya mengatakan terus seperti ini, saudara, sebetulnya Tuhan sedang melakukan penaklukan atas kita. Tuhan sedang ada di antara kita dan Tuhan itu sedang menaklukkan kita semua. Saudara, saya terus gitu ya, maksudnya apa namanya, mencoba terus menyelami maksud daripada setiap perkataan-perkataan yang kita dengarkan. Saya selalu berusaha menguji juga, walaupun sebetulnya hal seperti ini tidak dikehendaki oleh Tuhan juga gitu loh. Awalnya is okay gitu. Awalnya Dia menerima, memaklumi seperti ini. Seperti kalau saya jelaskan begini ya. Awalnya Dia memaklumi. Tapi semakin kita terus sudah menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Dia itu harus lebih leluasa memakai tubuh seseorang gitu loh. Jadi semakin kita itu menundukkan tubuh kita ini, menundukkan pikiran kita, menundukkan jiwa kita, maka seharusnya Dia akan semakin leluasa, lebih leluasa untuk memakai pikiran kita, memakai mulut kita, untuk Dia boleh menyatakan dirinya kepada kita. Walaupun, saudara, Dia selalu tanpa kita sadari. Atau nanti ketika kita semakin melekat dengan Dia, kita akan menyadarinya. Di mana kalau kadang-kadang kemanusiaan kita itu telah melukai hatinya gitu.
Kita akan bisa tahu nanti di mana kekurangan ajaran kita. Saya katakan kita ini saya ya. Nah, kalau sudah tercipta kondisi seperti ini dalam hati kita, maka dia akan ceritakan kepada kita di mana kita melukai hatinya, di mana ketidaktaatan kita, di mana pemberontakan kita. Saya katakan kita di sini tentu saya terapkan dulu kepada saya. Saudara, untuk menjelaskan semua apa yang saya alami setiap hari, nggak bisa harus saya jelaskan semua gitu, karena saya harus menunggu. Ini nggak bisa kamu katakan. Ini harus kamu doakan dulu. Gitu. Saudara, setiap hari kita itu mesti mengalami namanya selangkah lagi, sejengkal lagi. Usia kita ditambahkan. Usia itu artinya hidup kita. Sekarang kita jadi mengerti apa artinya hidup di hadapannya. Kalau cara kita mendengar, cara kita bangun setiap hari gitu. Kalau dari hari ke hari ketika saudara perhatikan gitu ya. Kok saya nggak bisa setiap hari ya fresh gitu ya. Kok saya nggak bisa benar-benar merindukan dia ya? Itu berarti ada sesuatu yang salah gitu. Dan tahukah saudara, Tuhan itu dengan sabar menunjukkan kepada kita sebetulnya. Asal kita mau datang. Karena sekarang dalam kerajaan itu saudara, kan selama ini kan kita sudah makan pengetahuan terus gitu. Nah, dalam kerajaan yang kita masuki ini, kita makan hidup. Berarti kalau kita makan hidup, kita akan hidup terus. Apa artinya hidup? Semangat. Bergairah gitu loh. Orang yang hidup itu, orang yang optimis gitu. Orang yang hidup adalah orang yang aktif. Orang yang hidup itu dia punya sesuatu yang jadi goalnya dia. Saudara, kerajaan ini bertumbuh terus gitu. Jadi kalau selama ini kita menganggap segala sesuatu akan terjadi secara tiba-tiba, nah itu mesti saudara bongkar, mesti saudara buang. Atau kalau dalam pikiran saudara, wah nanti akan terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini. Itu semua adalah gagasan saudara. Pengajaran yang seperti ini harus rela dibuang dari pikiran kita. Nanti akan ada perjamuan kawin anak domba, nanti akan ada Yerusalem turun dari sorga, nanti semua nanti akan terjadi pengangkatan. Itu semua saudara adalah interpretasi manusia saudara. Makanya disinilah kegagalan banyak orang Kristen gitu, termasuk para hamba Tuhan. Karena telah merasa bahwa dia sudah mencapai sesuatu. Makanya disinilah mereka tidak bisa menjual harta mereka untuk membeli emas yang telah dimurnikan. Karena mereka merasa sudah mencapai Tuhan gitu. Padahal saudara, pengalaman kita yang paling hebat sekalipun itu seperti setitik air dalam samudra yang luas, bayangin. Kalau digabung pun semua pengalaman orang kudus,
Kan pengalaman mereka berbeda-beda, saudara. Berbeda-beda kan? Pengalaman Ayub berbeda. Pengalaman Petrus berbeda. Pengalaman Abraham berbeda. Pengalaman Daud berbeda. Pengalaman Yesus ketika di muka bumi pun nggak boleh lagi kita samakan dengan yang sekarang. Yang dulu itu, saudara, semua perkataan-perkataannya itu saudara semua yang ada di Alkitab ya, perkataan Tuhan. Sebetulnya sih saudara, sebetulnya kita ini yang ada di perjanjian baru, seharusnya itu lebih menitik beratkan kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Harusnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan saudara mesti langsung diajar oleh Tuhan Yesus itu. Kan itu sulit kan? Macam mana? Ya orangnya sudah di sorga. Kita bilang pun dalam hati kita kan nggak melihatnya. Kita mendengar ketokan pintu di pintu hati kita. Itu kan karena kita dengarkan perkataan itu. Kita mempercayai. Dan kita mengundangnya masuk kan? Silakan masuk Tuhan. Itu kan seperti main imajinasi kan? Oh, Tuhan sudah datang. Tetapi awalnya karena kita mempercayai perkataan itu, itulah artinya kita tinggal dalam perkataannya. Perkataannya tinggal dalam kita. Oke? Itulah yang kita kenal dari Tuhan. Jadi semua perkataan-perkataan yang dalam Alkitab ini, dalam perjanjian baru, khususnya kitab Injil, itu kan juga ditulis oleh para penulis Injil itu gitu loh. Kan kalau kita mau jujur lah, yang mereka tulis itu, bayangkanlah ketika mereka menulis satu kisah. Apakah mereka ada, kan dulu mereka belum punya, tape recorder kan? Dulu kan belum ada kan? Jadi mereka itu mengandalkan narasumber-narasumber gitu. Seperti kalau sekarang gitu loh, membuat seorang YouTuber membuat laporan-laporan ini ya, menjadi wartawan-wartawan dadakan kan? Membuat vlog gitu kan? Mereka mewawancarai bagaimana kejadiannya. Kan seperti itu kan kejadiannya kan? Nah, namun lahirlah kitab Injil itu. Makanya ada berbeda perkataan-perkataan di Injil yang satu dengan Injil yang lain. Ada perbedaan gitu. Walaupun secara keseluruhan boleh dikatakan kisahnya itu sama lah gitu. Tapi ada yang ditonjolkan di Injil yang satu berbeda dengan yang ditonjolkan di Injil yang lain gitu. Nah, berarti kan itu karena tidak ada Injil Yesus Kristus gitu loh. Artinya dia yang menulis. Jadi sebatas yang diingat oleh murid-muridnya. Berarti saudara, perkataan-perkataan Tuhan itu terekam di dalam murid-muridnya. Makanya saudara, Injil Yohanes itu berbeda dengan Injil yang lain. Karena Yohanes itu benar-benar orang yang sangat dalam sekali merenungkan setiap perkataan Tuhan gitu. Makanya tulisannya berbeda. Di dalam kitab Injil Yohanes lah kita menemukan tinggallah dalam firmanku. Firmanku dalam kamu. Kalau engkau mengenal siapa dia yang berbicara kepadamu. Di Injil yang lain tidak ditemukan itu, saudara.
Jadi perkataan-perkataannya dalam sekali gitu loh. Jadi itu pun sudah ditulis berapa puluh tahun kemudian, saudara. Injil Yohanes itu. Berarti kan sebetulnya kita ini kan berjumpa dengan firman sebetulnya. Perkataan. Makanya saudara, kalau orang hanya kalau mereka itu terus menceritakan semua isi Alkitab, mungkin sampai tahunan gitu ya. Mereka menceritakan kisah-kisah dalam Alkitab. Itu saudara ketinggalan zaman jauh sekali. Padahal yang Tuhan mau kan dari semua itu kita harus berjumpa dengan pribadinya sendiri loh. Nah, jadi ketika kita itu berjumpa dengan pribadinya, karena kita itu berjumpa dengan perkataan-perkataannya, maka di situ kita akan mengetahui Tuhan yang di zaman mana yang kita jumpai. Apakah Tuhan ketika dia waktu kecil, ketika dia waktu bayi, ketika dia itu baru memulai pelayanannya. Itu Tuhan juga. Karena yang kita jumpai perkataannya. Bayangkan saudara, Tuhan ngomong. Ketika sebelum dia naik, apa yang dia bilang? Ada banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi kamu belum siap, katanya. Nah, loh. Berarti saudara dari perkataan itu kan ada sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab. Walaupun semua ditulis, Yohanes saja sudah bilang, kalau diceritakan semua apa yang dilakukan oleh Tuhan, dunia ini nggak bisa memuatnya, katanya. Oh, itu perkataan, itu boleh dikatakan itu perkataan, apa namanya ya, ungkapan sebetulnya. Saking banyaknya. Berarti akan muncul nanti saudara, benar-benar Tuhan itu ngomong sendiri, tentu yang dipakai manusia kan? Benar enggak? Berarti akan ada satu kitab yang melebihi Alkitab. Iya dong, harusnya begitu logika kita berpikir. Selama ini bukankah kita sedang mengurung diri kita di dalam Alkitab yang dimana Tuhan sendiri ngomong. Ada banyak hal yang akan kukatakan kepadamu, namun kamu belum siap. Makanya dia bilang, aku tidak menghakimi kamu, katanya. Yang akan menghakimi kamu nanti adalah perkataanku nanti di akhir zaman, katanya. Ini kan misteri, saudara. Siapa yang pernah bisa menjelaskan seperti ini? Kalau orang itu terus menanti-nantikan, kalau pikiran kita masih dalam old mind terus gitu, saudara, pikiran kita yang lama, bagaimana kita bisa mendengarkan perkataan Tuhan yang baru? Bagaimana kita beroleh hidup terus? Bagaimana kita bisa memasuki zaman yang baru? Kita tetap hidup dengan cara yang lama. Apa tandanya kalau Tuhan hadir menjadi gembala dalam hidup kita? Kalau tetap pikiran kita masih terseret-seret dengan dunia ini, nggak mungkin lah. Mari kita berpikir mari kita terbuka gitu. Dengan kondisi kita saat ini. Gitu.
Kita sedang hidup di zaman penggenapan, bukan di zaman lagi nubuatan gitu. Kita hidup di penggenapan. Makanya saudara, bayangkanlah diri saudara sedang ada dalam penghakiman gitu. Penghakiman yang katanya nanti kita akan hadapi di pengadilan tahta putih loh. Kalau kita hanya berpikir terus nanti, aduh kasihan saudara kita nantinya. Ketika kita sudah mati baru kita menghadapinya. Kita akan ketak gigi nanti saudara. Karena kita benar-benar hidup di zamannya. Saudara, ini semua ada landasan Alkitabnya gitu. Landasan, jadi itu kayak landasan. Kan dia yang bilang saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Hanya saja ayat ini telah dipahami secara sempit oleh guru kita. Namun ketika saya bilang kayak gini, siapa kamu lebih besar dari Pak Andreas? Saudara tersandung dengan saya. Padahal saudara, bukankah kalau Tuhan mau menyatakan dirinya itu, kan dia harus pilih seseorang. Dia siapkan seseorang ini. Tuhan tunjukkan kepada orang ini, di mana kegagalanmu yang dulu. Dia ajarin orang ini. Karena orang ini mau gitu. Nggak peduli lagi tentang statusnya. Nggak peduli lagi tentang siapa dirinya. Yang mengakui kedaulatan Tuhan. Yang mendengarkan perkataan. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa mati kapan saja. Kamu tahu nggak? Yang kamu bawa ini, yang kamu pikul ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Pribadi itu ngomong. Tetapi kan nggak semua bisa saya terangkan. Nanti cenderung kayak gini loh. Ini kadang-kadang yang harus saya tak berterus terang. Karena saya tahu itu bahaya. Karena si jahat juga menguntit. Ternyata dia sudah tahu. Tuhan harus menjaga dia itu tidak memunculkan dirinya. Tetapi kalau saudara perhatikan ketika Tuhan Yesus dulu, ketika dia muncul, dia itu apa saudara? Dia itu ngomong juga kan, menurut kamu siapakah aku ini? Aku ini maksudnya pribadi dia loh. Kan dari pernyataan-pernyataan dia kan itu berbeda sekali dengan yang dikatakan oleh ahli Taurat, dengan nabi-nabi. Hanya dialah yang mengatakan, hanya manusia Yesuslah yang mengatakan, aku dan Bapa satu. Nabi-nabi kan gak berani mengucapkan itu gitu loh. Tak ada pribadi yang pernah berani mengucapkan dari kalangan manusia. Mereka tahu jelas-jelas Yesus itu manusia dilahirkan oleh perempuan. Itu kan masih misteri bagi mereka. Masakan sih? Jangan-jangan si Maria itu bohong. Kan rumor seperti itu saudara, itu kental sekali dulu saudara. Jangan-jangan dia itu ada affair dengan yang lain gitu loh. Sebelum dengan Yusuf. Itu tahu nggak, rumor itu kuat sekali dulu saudara. Apalagi dengan sekarang. Siapa yang bisa menjelaskan? Kecuali Tuhan itu sendiri datang ke dalam pikiran manusia. Kecuali kita ini menundukkan pikiran kita ini kepada perkataannya.
Disinilah nanti saudara mengerti semua apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya harap saudara, kalau saya katakan begini, dengarkan lagi ulang gitu. Dengerinlah. Anggaplah saya kakak saudara, kayak Petrus, yang sudah insaf duluan, sedang mengatakan supaya saudara insaf gitu loh. Supaya saya turut membantu saudara insaf gitu. Saya manusia ini tidak sedang membawa saudara kepada saya kan. Dan kalaupun itu ada, saudara ketika dalam saya duduk di kaki Tuhan, Tuhan akan munculkan itu saudara. Dan saya sudah menjadi kebiasaan nanyakan itu. Karena saya sudah tahu bahwa itu bahaya. Gitu. Saya ikut campur dalam pekerjaan Tuhan itu bahaya saudara. Tetapi ada satu hal dari firman Tuhan yang tadi. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Berarti kan harus ada dulu yang insaf kan? Jadi ibaratnya saudara, semua orang-orang kudus yang sekarang sudah menjadi awan saksi itu seperti ada di dalam diri seseorang. Kenapa saudara Tuhan Yesus dulu ketika di Gunung Kemuliaan, kenapa harus turun Musa dan Elia? Pernah saudara terpikir enggak? Kenapa dia harus dikuatkan oleh dua tokoh ini, saudara? Karena memang Yesus pada waktu itu, manusianya itu loh, ketika dia menampung Allah itu. Menampung hikmatnya Allah, menampung jalan-jalannya Allah. Dia benar-benar butuh gitu loh. Disitulah kita boleh melihat sisi kemanusiaannya. Supaya kita nanti ketika manusia Yesus itu hidup lagi di dalam kita, oke? Ketika manusia itu hidup di dalam kita, roh yang hidup di dalam diri Yesus itu, yang ditampung oleh Yesus itu, sekarang itu hidup di dalam kita. Tapi lihat, melalui firman-Nya. Kalau kita mengatakan rohnya, maka si jahat punya kesempatan memanifestasikan dirinya di dalam kita. Karena dia roh. Maka dia bisa meniru. Yang mana dia tiru? Tentu kejadian-kejadian yang pernah. Bagaimana caranya dia menipu? Oh, dengan buat mujizat. Saudara, iblis tidak akan peduli. Ketika kita membuat mujizat, sekalipun kita pakai nama Yesus, dia nggak masalah. Yang penting, saudara, kita tertipu di area situ. Karena sekarang, saudara, firman-Nya itu, saudara, yang mesti tinggal. Perkataan-perkataannya itu, saudara. Jadi saudara, dia datang menjadi manusia. Artinya dia datang sederhana sekali tanpa kuasa. Tapi bukan berarti dia itu bukan Allah itu. Jadi benar-benar dia taklukkan dunia ini, saudara, dengan firman. Bukan dengan kuasa. Tetapi bukan berarti di dalam firman-Nya itu nggak ada kuasa. Ada.
Tapi dia menjaga supaya manusia yang dimasukinya ini, yang apa istilahnya, inkarnasikan ini, supaya dia ini tidak dipuja. Karena kalau dipuja, selesailah kamu. Makanya dia bilang, bagaimana kamu mau mencari perkenanannya Tuhan? Kalau kamu mencari pujian satu dengan yang lain. Jadi saudara, saya bercerita ini kepada saudara. Ini adalah satu beban yang sudah mulai Tuhan taruhkan gitu. Supaya apa yang jadi maksudnya ini, saudara, ketika dia sudah mendapatkan kita ini, saudara, dia nggak kehilangan kita lagi gitu. Kita nggak menjadi kecewa. Sekalipun hal yang sangat berat sekali diperhadapkan kepada kita. Saudara, musuhnya itu bukan di luar loh. Musuhnya di dalam kita. Dalam diri kita ini, saudara. Ketahuilah. Iblisnya itu bukan di luar. Iblisnya itu yang mau ditaklukkan. Itu ada di dalam saudara. Ada dalam saya. Firman-Nya inilah yang ketika kita tunduk terus mendengarkan itu. Disitulah dia dibabat habis, saudara. Sampai ke akar-akarnya, sampai dia itu nggak bisa, sampai dia dibuang. Jadi ketika dikatakan dia dibuang ke jurang maut, itu firman. Bukan ada satu tempat lalu dimasukkan satu tempat lalu dia dikunci di situ. Itu hanya untuk menjelaskan pikiran kita. Itu sampai dia nggak bisa ngikutin kita, saudara. Karena apa? Karena Tuhan bicara sesuatu yang baru terus. Kita nggak dipenjarakan. Tadinya kita dipenjara bawah tanah loh, saudara. Saudara, kalau saya katakan begini. Semua orang-orang sebelum kedatangan Tuhan yang kedua, itu seperti ada dalam penjara bawah tanah yang dalam. Mereka lebih cenderung menjadi mulutnya iblis daripada mulutnya Tuhan. Saya katakan mereka ini, saudara. Saya katakan mereka. Bukan berarti, saudara, jadi si manusia parlin ini merasa dirinya sudah lepas dari situ. Bukan. Karena kita terikat. Kita ini terwakili semua manusia. Makanya dikatakan, Tuhan Yesus mati untuk semua ciptaan. Itu firman, saudara. Dia sudah wakili semua. Jadi kalau saya tidak hati-hati dalam berbicara di sini, kalau enggak tulus saya di hadapan Tuhan bicara ini, kalau masih ada unsur untuk menarik perhatian saudara, untuk membuat saudara tunduk ke dalam pikiran saya kurang ajar di hadapan Tuhan. Itulah hasilnya, saudara, kalau kita ini benar-benar menundukkan pikiran kita ini di hadapan Tuhan. Tahukah saudara, di mana letak kekurang ajarannya Musa? Saudara nggak tahu kan? Yang saudara tahu apa? Wah, hebat sekali Musa itu kan? Tapi apakah dengan mengatakan itu, saya nggak kurang ajar juga? Pastilah saya lebih kurang ajar dari dia. Karena saya nggak tahu Tuhan. Kita kurang ajar. Karena kita nggak tahu Tuhan. Nggak mengenal pribadinya. Makanya kita masih hidup untuk diri sendiri. Hidup untuk orang lain. Hidup untuk keluarga kita saja yang kita pikirin. Kita nggak memikirkan bebannya Tuhan.
Kita takut terhadap pasangan kita. Saya takut saudara lari. Itu harus diproses Tuhan juga. Karena saya butuh saudara. Butuh dalam arti apa, saudara? Supaya kita ini punya kekuatan bersama-sama. Kerajaannya ini makin luas, saudara. Walaupun dia mampu membuat dari batu-batu, dia bisa buat kok. Untuk memuji Tuhan, dia bisa. Bayangkan batu loh, saudara. Batu itu, saudara, orang yang paling keras kepala. Berarti lebih keras kepala daripada orang Israel. Udah batu, saudara. Hatinya sudah membatu, katanya. Macam mana lagi? Tapi firman Tuhan bilang, dari batu-batu ini pun akan bisa memuji. Bayangin. Itu firman, saudara. Itu perkataan hidup, saudara. Artinya orang yang paling keras kepala pun ternyata bisa dibuat Tuhan memuji dia. Itulah hebatnya Tuhan itu, saudara. Jadi kalau saudara sudah duluan di sini, nanti bisa akan jadi kebelakangan juga. Orang yang terakhir nanti masuk, bisa akan jadi duluan gitu loh. Akan di depan maksudnya. Sementara saudara yang selama ini sudah duduk tapi nggak mau berubah jadi di belakang dong. Sama dengan saya juga begitu. Kalau saya nggak terus mencari dia setiap hari, nggak terus mengatakan kepada Tuhan, lihatlah hatiku Tuhan, salah nggak ya? Kalau nggak betul tiap hari saya mencari dia, saya ceritakan ini kepada saudara, karena inilah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara, diam-diam kan saya lakukan survei. Supaya saya tahu apa yang saya doakan tentang saudara. Ketika saudara mengalami sakit gitu, kadang-kadang saudara si iblis itu godain kita. Pakai ini. Pokoknya ketika kamu katakan sepatah kata kan langsung sembuh. Bisa. Tapi saudara, karena sudah mulai tunduk di hadapan Tuhan. Enggak masanya ini. Pokoknya tenangkan saja hatimu. Sekalipun mati, mati sekarang bukan masalah lagi. Amin. Ya enggak? Betul enggak, saudara? Saudara masih takut mati kah? Kalau takut mati, berarti saudara enggak pernah mempercayai firman Tuhan. Kemarin Tuhan bilang apa? Mati itu tidur kan? Dia hanya tidur katanya sama Lazarus. Itu firman, saudara. Itu nggak asal-asal ngomong. Bukan supaya ini, supaya kayak nipu lah gitu. Enggak. Itu enggak cara Tuhan kayak gitu. Kalau dia bilang tidur, ya tidur gitu loh. Itu firman soalnya. Jadi orang mati itu tidur gitu loh. Tapi dia ucapkan lagi kemudian. Ingat perkataannya yang lain, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Itu firman. Dia berani loh bilang sudah tiba loh. Udah pegang aja itu, saudara. Jadi nggak usah dengan kita mengetahui itu kita berarti kita sampaikan Injil kepada DNA. Itu, saudara, gagasannya guru kita, saudara. Percayalah. Itu tipuan, saudara. Tapi saudara, ya gitu ya, Tuhan gitu. Ya udah, lakuin aja gitu. Sampai satu saat, kita harus berganti dari situ. Pindah dari situ.
Jadi nggak usah perlu melakukan itu lagi. Karena apa? Kebenarannya begini. Kebenarannya adalah ternyata tak ada lagi beda antara di dunia orang hidup dan di dunia orang mati. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Makanya dikatakan dia itu Tuhan atas semua makhluk. Termasuk yang mati dan yang hidup. Jadi kalau saudara membayangkan keluarga saudara di sorga, ya udahlah. Oke, di sorga. Tapi kalau kita itu datang terus terang kepada Tuhan, saudara akan tahu di mana mereka berada. Dan kalau saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan, saudara akan ngerti bahwa orang-orang yang saudara kasihi, siapapun mereka, pasti ngikut kepada saudara. Karena mereka melihat bintang terang yang ada dalam saudara. Siapapun mereka, dari yang di atas-atas kita semua, mereka melihat, karena kita ini keturunan mereka. Secara DNA juga kita terikat dengan mereka. Makanya saudara, si vaksin itu tujuan mereka merusak jaringan itu, saudara. Makanya dikatakan tanda binatang. Tetapi saudara, semakin kita mengerti kedalaman firman Tuhan. Firman Tuhan kan bilang begini, mari kita putuskan, katanya kan, ikatan-ikatan mereka dari kita, ikatan-ikatan Tuhan dari kita. Mana bisa, di dalam firman itu kan nggak bisa kan. Tapi mulut kita ini kadang dipakai oleh si jahat. Itu kita yang nggak tahu. Karena apa? Belum beres dalam hati kita. Di satu sisi memang betul Tuhan pangkas kita. Tuhan pangkas. Jadi nanti saudara akan lihat, sampai aku masuk ke tempat kudusmu, kata Asaf. Disitulah aku melihat kehancuran orang-orang fasik kan? Coba baca ayat itu saudara. Apakah dia sudah melihat kan? Apakah langsung dia lihat bagaimana orang-orang fasik itu langsung hancur? Orang dia pada waktu dia masih dalam hadirat Tuhan kok. Enggak kan? Tetapi melekatnya kita dengan Tuhan, kita akan tahu bahwa orang-orang yang masih mencintai dunia ini akan habis lenyap. Karena kita pernah ada di sana. Kita pernah menikmati uang banyak. Kita pernah menikmati kekayaan. Apakah kita menemukan kebahagiaan yang sejati di sana? Kita pernah menikmati makan-makan yang enak gitu. Pernah? Tapi apa sih hasilnya kalau kita menikmati makannya? Apa sih bahagianya gitu? Yang ada apa saudara? Ketika usia kita lanjut terus gitu ya, berjalan terus. Kita mulai hati-hati sekarang dengan makanan kita. Gak sembarang lagi. Jadi apa yang dicapai orang dengan segala kebahagiaannya? Itu akan apa saudara? Akan menemukan kandas kan? Kandaslah iman mereka. Saudara sekalipun mereka menunjukkan, oh melayani Tuhan gitu di gereja apa gitu ya. Tapi pada saatnya mereka pasti akan menemukan kehancuran. Saudara, orang-orang kaya masih coba terus mempertahankan kekayaannya kan. Tapi coba lihat saudara.
di akhir-akhir ending hidup mereka, apa yang terjadi dengan mereka? Pasti mereka menemukan tidak ada kebahagiaan di dalam apa yang mereka capai di dunia ini. Kalau saudara lihat sekarang bangsa kita ini, saking bangsa kita ini ingin mencapai kemakmuran karena capek menjadi miskin. Tapi coba lihat saudara, bangsa kita sendiri menjajah bangsanya sendiri. Lihat ini yang sedang terjadi. Tertipulah saudara dengan bantuan-bantuan sosial. Tertipulah dengan pembangunan-pembangunan. Padahal saudara, coba saudara lihat sekarang. Semua perusahaan-perusahaan mulai dipajakin saudara. Semua bayangkan saudara untuk kita itu misalnya padahal kita ini penghasil sawit terbesar di dunia. Minyaknya pun harus dijatah juga saudara. Kalau saudara beli minyak di ini saudara, di mall gitu kan, hanya bisa ambil 1 bungkus gitu. Karena harganya yang lagi ada yang murah itu kan. Kita penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Hanya dengan apa saudara? Kita ini ingin punya mimpi dengan ibu kota yang baru. Padahal bayangkan yang membangun ibu kota itu bukan kita loh. Itu perdebatan yang sangat ini sekarang saudara. Tapi tahukah saudara? Tuhan akan mengizinkan semua itu terbangun. Sampai nanti kita benar-benar melihat saudara. Bahwa ternyata saudara. Kehancuran di balik itu saudara. Sekarang aja sebetulnya itu sudah entah dananya dari mana saudara. Tetapi karena saudara. Dia pergi keliling. Semua memuja saudara. Makanya sampai yang dibilang di grupnya Medan itu kita berdoa supaya 3 dekade katanya. Tahu 3 dekade itu berapa? Saya awalnya 3 dekade, 3 periode. Bukan 3 periode. 30 tahun loh, 3 dekade itu loh. Berarti sampai 2045. Dan tahukah saudara? 80% mendukung loh. Semua anggota dewan itu mendukung loh. Saudara kalau lihat. Aduh. Karena ditipu semua saudara. Orang nggak melihat saudara. Nggak melihat. Dan tahukah saudara? Tuhan berdaulat di atas semua. Mau orang nentang gimana pun, kalau Tuhan mengizinkan itu saudara, nggak ada yang bisa kita lakukan. Mari kita lihat sajalah. Pergolakan di mana-mana, saudara. Tetapi mari kita lihat. Jangan kita, saudara, itu juga keluarga kita semua. Itu orang-orang yang nanti akan ditaklukkan. Kita nggak tahu, saudara. Kalau Tuhan ubahkan Firaun dalam 1 hari bisa kok. Tuhan ubahkan seorang Nebukadnezar tanpa penginjilan manusia, dia bisa berubah kok. Ya kan? Nebukadnezar itu Raja Babel loh saudara. Raja dunia loh dia. Tetapi bisa Tuhan ubahkan. Jadi dalam hal ini saudara, jangan salah ngomong lagi.
Kalau saya salah ngomong dia yang kemarin itu, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Jadi ketika Tuhan perlihatkan itu, saudara, saya mulai mengenali, oh yang kemarin itu kayak gini, ternyata bukan Tuhan. Dari situ saudara ketika Tuhan mulai tarik gitu, oke sekarang berhenti, sekarang kamu duduk lagi di kakiku. Gitu. Saya fokus lagi saudara, mendengarkan dia. Jadi saudara, ketika saya sering tanya kepada saudara, seketika saya bilang kepada saudara, ayo dengerin lagi. Saya perhatikan gitu. Ternyata mungkin saya yang mendengarkan berulang-ulang, makanya viewernya tambah. Ya coba perhatikan, ada yang sama sekali nggak pernah dilihat ya. Kalau satu berarti saya, bukan yang lain, kayak begitu. Terbukti. Padahal saudara, kalau saudara benar-benar pencari Tuhan, kita ini semua sama belajar saudara. Saudara akan menemukan sesuatu yang saudara bisa doakan tentang saya. Kan kita ini mau melihat tokoh seperti Tuhan kan. Di mana orang itu benar-benar bagaimana kita melihat pribadi Tuhan seperti yang ada di Alkitab atau seperti yang dia katakan. Saudara kan itu kan bahaya ya bagi seorang. Makanya Tuhan bilang ketika engkau adalah Mesias katanya. Tuhan kan langsung bilang kan tutup mulut. Jangan bilang-bilang ya. Perempuan Samaria, dia itu berjumpa dengan Mesias itu, saudara. Dalam hatinya dia tahu, hatinya ini nggak bisa dibohongi. Padahal dalam satu hari jumpa loh. Berapa jam sih? Berapa menit lah gitu. Nggak sampai jam. Dia berjumpa dengan perkataan. Itu mengubahkan dia, bahkan mengubahkan satu kota. Karena apa? Dia itu hanya mengulangi perkataan Tuhan itu. Saya ada jumpa loh seseorang yang mengatakan semua tentang saya. Jangan-jangan dia loh Mesias itu katanya. Saudara, dari mimik mukanya, orang satu kampung dia, mereka pasti melihat ada sesuatu loh di dalam diri perempuan Samaria itu loh yang berubah. Mereka tahu perempuan Samaria itu sudah sampah loh. Tapi kok bisa dia ngomong kayak gitu? Kalau orang yang dengan siapa dia berjumpa, kalau dia itu bukan nabi, pasti Mesias itu gitu loh. Seperti inilah saudara. Kita ini sebetulnya membawa Tuhan itu kemanapun kita pergi. Pertama diruntuhkan kita dulu saudara. Pemahaman kita. Kita pasti mengalami hidup dulu. Kita akan dites, saudara. Kita dites menghadapi orang-orang yang membuat kita ini rasanya gimana gitu loh. Kita akan dites dengan orang-orang yang menganiaya kita. Lalu kita datang kepada Tuhan. Gimana sekarang? Ketika kita benci gitu ya terhadap orang yang menganiaya kita, kan kita nggak bisa sembunyikan hati kita kan, kepanasan hati kita kan nggak bisa sembunyikan ketika kita dalam sama Tuhan. Ketika kita punya masalah yang berat, kita kan nggak bisa sembunyikan. Pastikan muka kita muram kan.
Ketika muka kita muram, kita menghadap Tuhan lah kan. Pastikan yang pertama kita ingat, kenapa mukamu muram? Kita diingatkan perkataan. Ketika kita dengarkan perkataan, yang ngomong itu saudara adalah firman loh. Firman yang kita ketahui. Itulah luasnya Tuhan itu. Jadi bukan kayak Tuhan langsung datang kepada kita secara pribadi. Bukan, firmannya itu saudara. Yang ngomong firmannya itu loh. Jadi tergantung di posisi mana kita sekarang. Itulah yang ngomong kepada kita. Lalu saudara, dibawa kita kepada tingkat firman yang lebih tinggi dari situ. Itulah yang ngomong, itulah yang menguasai kita. Makanya saudara, kalau kita itu tetap di yang lama, kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaannya. Kita pasti tersingkir, nggak bisa masuk. Nggak ada semangat, nggak ada gairah. Kenapa? Kita takut berjumpa dengan Tuhan. Saudara nggak berani mendengarkan perkataan-perkataan saya. Nggak berani. Saudara belum ditaklukkan. Saudara masih was-was. Saudara masih negatif terhadap saya. Saudara nggak bisa melihat ketulusan saya. Berarti saudara nggak belajar tulus di hadapan Tuhan. Nggak belajar murni di hadapan Tuhan. Engkau sembunyikan ketidakmurnianmu. Engkau nggak mau berterus terang kepada Tuhan. Engkau nggak mengizinkan perkataan-perkataannya memurnikan engkau. Kita mesti murni. Sejahat apapun makhluk di hadapan saudara, kalau saudara punya firman yang murni, itu pasti tunduk dan akan lari dari saudara. Bukan dengan kuasa saudara mengusir dia. Wong Tuhan yang mengizinkan dia datang kok. Tetapi saudara, semakin saudara murni di hadapan Tuhan, berarti semakin Tuhan yang berdaulat itu memerintah dalam saudara. Yang namanya pasukan ketakutan, pasukan kesombongan, pasukan kebengisan, pasukan maut, itu saudara klepek-klepek saudara. Nggak bisa dia menyentuh saudara. Nggak berani saudara. Karena dia sedang memandang Tuhan yang dalam kita gitu loh. Itu keyakinan iman, saudara. Penipuan apapun nggak bisa dia menipu saudara. Kenapa? Saudara masuk ke dalam alam kekudusannya Tuhan, alam kemurniannya Tuhan. Hidup yang di dalam saudara itu mengalir gitu. Makanya tahukah saudara? Ketika saudara masuk ke sini saudara, orang-orang yang menolak saudara itu akan ketahuan mereka sedang menolak Tuhan. Tetapi saudara, karena pribadi yang menerima Tuhan itu saudara, dia sadar bahwa ada esensinya Tuhan gitu. Di dalam hatinya saudara, dia ngikut Tuhan itu saudara. Dia tidak mau memanifestasikan iblis. Karena iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau ada di dalam diri saudara ingin membinasakan, berarti itu iblis gitu. Jangan dengarkan dia. Dengarkan esensinya Tuhan, yaitu kasih, saudara. Sehingga ketika diperhadapkan kepada saudara, iblis itu akan lari dari orang-orang yang dikuasai oleh iblis tadi, saudara.
Mereka tertipu dengan tipuannya iblis. Udahlah, kamu ini kan firman Tuhan bilang begini, kamu akan kaya, kian lama jadi kaya. Itu nggak betul itu. Itu kan hanya tertipu. Jadi ketika saudara semakin dalam masuk ke dalam hatinya Tuhan, saudara akan melihat orang-orang fasik itu seperti telur di ujung tanduk, saudara. Seperti mereka itu ada di tepi jurang. Saudara akan melihat, saudara tidak akan iri lagi dengan keberhasilan orang. Enggak. Kenapa? Lah, toh kita sudah punya Tuhan. Ngapain kita iri dengan barang-barang dunia ini? Ngapain? Kalau kita iri, berarti saudara, hati kita masih ada di dunia. Datang lagi kepada Tuhan. Oh, hidup saudara akan enjoy, saudara. Sekalipun diambil dari saudara. Sekalipun rasanya si jahat itu mau mengancam, membunuh kita. Seperti bagaimana Musa, di mana Tuhan ingin berikhtiar membunuh Musa. Tapi ternyata ada cara Tuhan untuk menolong Musa melalui istrinya. Padahal istrinya orang Midian loh, saudara. Istrinya orang Midian. Tahukah saudara dengan apa yang terjadi sekarang? Siapa yang dipakai, saudara? Kan orang-orang yang sekarang itu, yang dulu kita bilang radikal, itulah yang dipakai oleh Tuhan kok. Itu kedaulatan Dia. Jadi saudara, diam-diam ketika kita duduk terus di kaki Tuhan, itu ada perubahan yang sangat besar terjadi di alam roh, termasuk dalam diri kita sendiri, termasuk dalam diri anak-anak kita, ketika mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Oh saudara, suatu saat kita akan memuji Tuhan dalam segala pekerjaannya. Ternyata kita nggak ada melakukan apa-apa. Tuhan yang melakukan. Cuman bagian kita adalah mau memandang Dia. Dia pakai mulut ini, saudara, untuk menyampaikan perkataan-perkataannya. Nanti saudara akan mendengarkan. Satu langkah yang saudara ambil untuk semakin taat kepada Dia. Setiap waktu yang saudara korbankan untuk Dia, itu selalu ada upahnya. Upahnya itu adalah Tuhan. Upahnya itu pengertian. Upahnya itu hidup. Upahnya itu saudara seperti saudara punya kekuatan. Sekalipun saudara kurang istirahat, tapi saudara menemukan diri saudara fresh, segar gitu. Sekalipun saudara sakit dalam keadaan saudara sakit lemah tubuh, tetapi ketika engkau memandang kepada firman-Nya, engkau lupa akan sakitmu. Setelah selesai mendengarkan, mungkin saudara merasakan lagi sakitnya. Nggak apa-apa. Jangan lagi anggap itu sebagai malapetaka. Seperti itulah semua virus di dunia ini nggak bisa sentuh kita. Katakan amin. Haleluya. Mau mereka bilang apa? Disitulah kita benar-benar imun tubuh kita ini. Kita sedang dimeteraikan dengan imun dari sorga. Kita sedang divaksin oleh Tuhan. Nggak kelihatan. Makanya kalau ada orang tanya sama saudara, kamu udah divaksin belum? Sudah, bilang aja. Nah, kenapa? Oh iya, kok divaksin Tuhan kok. Ngapain saudara mau divaksin lagi oleh dunia ini? Amin. Jadi kalau ada yang tanya, kamu udah divaksin belum? Sudah. Kalau sampai ditanya ke ranah, mana suratnya gitu, wah, disimpan di surga. Bilang gitu. Ya dong. Saudara, bayangkan saja Tuhan, semua harusnya saudara itu bisa membunuh dia kapan saja. Tapi dia berjalan di tengah-tengah kok. Di antara kerumunan orang yang mau menjatuhkan dia ke tepi jurang. Ke jurang itu. Dia berjalan dari tengah-tengah. Kok bisa? Ya bisa lah.
Seketika itu saja tubuhnya itu diubahkan. Iya dong. Jadi saudara, nampaknya saja saudara, tubuh kita ini ada di dunia. Tapi secara firman, ternyata tubuh kita ini sudah diangkat kok. Kapan saja sudah ada. Berubah gitu loh. Seperti Tuhan berubah ketika dia naik ke gunung kemuliaan. Berubah dia tubuhnya. Seperti Henok. Dia nggak ada lagi. Seperti Elia. Itu kan cuman firman, saudara. Firman yang mengubahkan tubuh kita kok. Haleluya. Makanya kan saudara lihat ketika saudara mau kurang istirahat dalam satu hari gitu. Bisa. Penting hati kita itu ada di dalam Tuhan. Kan tubuh kita ini kan yang mengalami keletihan kan. Kasih 2 menit lagi. Tubuh kita ini kan yang mengalami keletihan. Tubuh loh. Tapi Kaleb bilang, sekalipun umurku 80 tahun sekarang, kekuatan yang kumiliki sama ketika aku 40. Semangatnya maksudnya. Semangat itu hidup. Hidup itulah yang mengubahkan tubuh kita ini, saudara. Iya dong. Haleluya. Bukan karena kita olahraga. Bukan karena kita makan makanan yang lezat, bergizi, segala macam. Kalau kita mau makanan-makanan yang sehat, harus tanam sendirilah. Iya. Tapi hidup yang dalam Tuhan itu. Sekalipun rasanya tubuh kita ini lemah. Tapi roh kita, saudara, akan membangkitkan tubuh kita ini. Rohnya Tuhan. Karena firman tak terpisah dari rohnya Tuhan. Amin. Di dalam firman ada hidup. Itu ngalir setiap hari. Dan ketika kita ucapkan perkataan ini setiap kali. Ketika saudara dengar setiap hari. Jangan isi saudara. Pikiran saudara dengan hal-hal dunia ini lebih banyak. Saudara bisa melihat itu, oke, enggak masalah. Gitu. Isi saudara. Waktu-waktu lengang saudara gitu. Ketika saudara lagi nunggu orang di mana gitu. Ya udah, apa yang ada itu dengerin. Kitab firman Tuhan yang Maha Kuasa itu baca, aduh itu jutaan firman di sana saudara. Tuhan akan menghidupkan semua itu. Semua yang saya katakan ini saudara. Kalau boleh saya katakan saudara, bagaimana menerapkan firman yang ada di situ saudara. Saya tidak menjadikan itu sebagai Alkitab. Tapi itu perkataan-perkataan yang baru. Tapi Tuhan juga mengatakan perkataan-perkataan yang baru. Karena itu 30 tahun yang lalu. Tapi untuk zaman kita sekarang, zaman kita sudah berubah. Dia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang baru. Tapi perkataan yang itu hidup, saudara. Sebagaimana kita bisa hidup dengan perkataan yang dalam Alkitab. Maka saudara baca setiap hari. Kalau saudara punya waktu lenggang, baca, saudara. Isi pikiranmu, saudara. Dengan perkataan-perkataan Tuhan. Wow, saudara akan terus berjalan bersama-sama, saudara. Semangat, gairah. Saudara, kalau saudara bisa bayangkan, saudara, kita punya lagu-lagu yang banyak nanti, saudara. Wow.
Kita nggak kekurangan lagu untuk memuji Tuhan. Rumah Tuhan penuh dengan puji-pujian, saudara. Dengan sukacita. Rumah Tuhan penuh dengan lagu-lagu penyembahan. Penyerahan hati kepada Tuhan. Lagu-lagu yang penuh hikmat. Itu nyanyian baru, saudara. Yang lama, kalau mereka tetap di konsep yang lama, itu lagu lama. Nyanyian lama. Nyanyian kepedihan. Tapi nyanyian kita adalah nyanyian pujian. Bahwa Tuhan sudah menang. Bahwa Tuhan memberikan hidupnya. Perkataannya menghidupkan. Wow, itu lagu-lagu yang baru. Bahkan nanti Tuhan berikan irama-irama yang baru. Itulah buktinya kita sedang masuk ke dalam zaman yang baru. Yang lama digulung. Haleluya. Wow. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, ini hidup kami. Sepanjang hari ini, Tuhan, kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hidupmu yang Kau nyatakan pagi hari ini. Firman-Mu yang Kau katakan kepada kami hari ini. Perkataan-perkataan-Mu. Itu telah menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami persembahkan pikiran, hati kami kepadamu Tuhan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Shalom. Shalom. Shalom.